Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramdhani dari kelas 6A, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan type of meaning. Baik, untuk introduction, sebenarnya apa sih type of meaning itu? Jadi, type of meaning itu merupakan studi tentang makna. Salah satu bidang utama studi linguistik, ahli bahasa telah mendekatinya dengan berbagai cara. Anggota sekolah semantik interpretatif mempelajari struktur bahasa terlepas dari kondisi penggunanya. Sebaliknya, pendukung semantik generatif bersikeras bahwa makna kalimat adalah fungsi penggunaannya. Kelompok lain lagi berpendapat semantik tidak akan maju sampai ahli teori memperhitungkannya pertanyaan psikologis tentang bagaimana orang membentuk konsep dan bagaimana ini berhubungan dengan makna kata. Secara garis besar, makna berarti jumlah keseluruhan yang dikomunikasikan melalui bahasa. Kata frasa dan kalimat memiliki makna yang dipelajari dalam semantik. Jeffrey Leach dalam Semantic Study of Meaning 1974 memecah makna menjadi 7 jenis atau bahan yang memberikan keunggulan pada makna konseptual. Baik, 7 type of meaning itu, yang pertama ada conceptual meaning. Makna conceptual meaning disebut juga makna logis atau kognitif. Ini adalah makna proposisional dasar yang sesuai dengan definisi kamus utama. Makna konseptual adalah makna literal dari kata yang menunjukkan ide atau konsep yang dirujuknya. Makna konseptual berkaitan dengan makna inti dari ekspresi. Ini adalah makna denotatif atau literal. Ini penting untuk berfungsinya bahasa. Misalnya bagian dari makna konseptual yaitu jarum. Jarum mungkin saja tipis atau tajam. Yang kedua ada connotative meaning. Nilai komunikatif dari sebuah ekspresi di atas konten konseptualnya yang murni. Itu adalah sesuatu yang melampaui sekedar rujukan kata atau mengisyaratkan atributnya di dunia nyata. Ini adalah sesuatu yang melampaui sekedar rujukan kata yang lebih dari arti kamus. Dengan demikian, konten konseptual murni dari wanita adalah manusia. Manusia adalah wanita dan wanita dewasa, tetapi konotasi psikososialnya bisa jadi suka berteman, memiliki naluri keibuan atau ciri khas. Namun ini tidak tetap. Kualitaan seperti mengoceh, dialami dalam masakan, memakai rok, dan lain-lain. Yang ketiga ada makna socio-stylistic meaning. Makna yang disampaikan oleh potongan bahasa tentang konteks sosial penggunanya disebut makna sosial. Penguraian kode teks bergantung pada pengetahuan kita tentang gaya bahasa dan versi bahasa lainnya. Makna sosial ini terkait dengan situasi di mana sebuah ujaran digunakan. Ini berkaitan dengan keadaan sosial dari pengguna ekspresi linguistik, misalnya beberapa kata dialek ketika memberitahu kita tentang latar belakang regional dan sosial pembicara. Dengan cara yang sama, beberapa pengguna gaya memberitahu kita sesuatu tentang hubungan sosial antara pembicara dan pendengar. Berikutnya ada affective meaning. Untuk beberapa ahli bahasa, itu mengacu pada asosiasi emosional atau efek dari kata-kata yang ditimbulkan pada pembaca. Pendengar yang disampaikan tentang perasaan dan sikap penutur melalui penggunaan bahasa. Sikap terhadap pendengar serta sikap terhadap apa yang dikatakannya. Makna afektif sering disampaikan melalui konten konseptual, konotatif dari kata-kata yang digunakan. Intonasi dan kualitas suara juga penting di sini. Dengan demikian, kalimat di atas dapat diucapkan dengan sarkasme yang menggigit dan kesan kesopanan dapat dibalik sementara. Berikutnya ada reflected meaning. Muncul ketika sebuah kata memiliki lebih dari satu makna konseptual atau beberapa makna konseptual. Dalam kasus seperti itu, saat melengkapi suatu arti kata, kami juga menanggapi sebagian arti kata yang lain. Leach mengatakan bahwa dalam
kebaktian gereja, penghibur dan Roh Kudus mengacu pada yang ketiga dalam Trinitas. Itu adalah kata-kata religius, namun secara tidak sadar ada tanggapan terhadap makna non-religius mereka juga. Berikutnya ada qualitative meaning. Makna kualitatif adalah makna yang diperoleh suatu kata dengan ditemani kata-kata tertentu. Karena biasanya atau kebiasaan terjadi bersamaan dengan jenis tertentu. Namun mereka sedikit berbeda satu sama lain karena kolokasi atau kejadian bersama. Kolokasi kata cantik dengan gadis, wanita, desa, taman, bunga, dan lain-lain. Di sisi lain, kata tampan berkolokasi dengan laki-laki, dan lain-lain. Jadi, wanita itu cantik dan pria itu tampan, sedangkan daya tarik berbeda-beda, maka wanita tampan bisa berarti menarik tetapi dengan cara yang jantan. Kemudian yang terakhir ada thematic meaning, yang mengacu pada apa yang dikomunikasikan dengan cara pembicara atau penulis mengatur pesan dalam hal pengaturan fokus dan penekanan. Jadi, aktif berbeda dengan pasif, meskipun makna konseptualnya sama. Berbagai bagian kalimat juga dapat digunakan sebagai subjek, objek, atau pelengkap untuk menunjukkan keunggulan. Hal itu dilakukan melalui fokus, tema atau topik, atau penekanan emosi. Makna tematik membantu kita untuk memahami pesan dan implikasinya dengan baik. Misal, pernyataan berikut dalam bentuk aktif dan pasif memiliki makna konseptual yang sama, tetapi nilai komunikatif yang berbeda. Misalnya, dalam kata aktif, kita berkata, ibu menyumbangkan hadiah pertama. Nah, lalu untuk makna pasif, itu akan berubah menjadi hadiah pertama disumbangkan oleh ibu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.